You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bezzecchi juara sprint MotoGP San Marino 2025, komentari kecelakaan Marquez, dia sudah di batasnya. Sirkuit Misano jadi saksi drama luar biasa di sprint race MotoGP San Marino 2025. Marco Bezzecchi tampil sebagai jawara, tapi bukan itu saja yang jadi sorotan. Insiden yang melibatkan Marc Marquez justru menyita perhatian lebih besar. Sebuah crash spektakuler yang terjadi saat Marquez memimpin balapan dan berada di ambang kemenangan. Bezzecchi, rider asal Italia yang kini membela tim Aprilia, tampil solid di hadapan publik tuan rumah. Mengawali sprint race dengan penuh percaya diri, ia langsung memimpin balapan sejak lampu start padam. Namun dominasi Bezzecchi tak bertahan lama. Rider legendaris Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, melesat ke posisi kedua hanya dalam hitungan tikungan. Kejar-kejaran pun terjadi. Penonton Misano dibuat tegang ketika Marquez perlahan-lahan memangkas jarak dengan Bezzecchi. Di lap ke-6, momen krusial terjadi. Marquez berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Tapi hanya beberapa detik setelahnya, bencana datang menghantam. Di sebuah tikungan cepat, Marquez kehilangan grip ban depan. Insiden klasik, low CD, dan motornya meluncur deras ke gravel. Ia tergelincir cukup jauh, dan motornya rusak berat. Untungnya, Marquez tidak mengalami cedera serius. Sebuah statistik yang membuatnya terlihat semakin manusia, setelah tampil sangat konsisten di awal musim. Selepas balapan, Marco Bezzecchi mengaku senang bisa menang, tapi tidak sepenuhnya puas. Hasil yang fantastis untuk kami. Tapi balapannya serasa tidak sempurna karena ada banyak kendala dan masalah, ujar pembalap berusia 26 tahun itu. Ketika ditanya soal insiden Marc Marquez, Bezzecchi memberikan komentar yang lugas namun tetap menunjukkan rasa hormat terhadap rivalnya itu. Saya rasa Marc sudah mencapai batasnya sehingga terjatuh, ujar Bezzecchi tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan Bezzecchi seolah menegaskan bahwa Marquez benar-benar memaksakan motor dan dirinya sendiri ke batas maksimal, mungkin bahkan melewatinya demi mengejar kemenangan. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah setengah hati. Gaya balapnya agresif, penuh risiko, dan seringkali spektakuler. Tapi seperti yang ditunjukkan di sprint race Misano, batas antara heroik dan tragis sangatlah tipis. Beberapa pengamat menyebut bahwa Marquez terlihat terlalu ngotot saat mencoba menyalip Bezzecchi. Keputusan untuk menekan keras sejak awal balapan memang membuahkan hasil sesaat, tapi berujung pada kegagalan total. Bagi rider sekelas Marquez, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, apalagi di sirkuit yang teknikal seperti Misano. Insiden ini juga menyudahi catatan impresif Marquez di musim 2025 yang hingga kini belum pernah mengalami crash di balapan resmi. Sebuah rekor yang berakhir di lap ke-6 sprint race, dengan cara yang tidak diinginkan siapapun. Dengan Bezzecchi keluar sebagai juara, Alex Marquez, adik Marc, berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di posisi ketiga. Keduanya mendapat keuntungan langsung dari kecelakaan Marc Marquez. Hasil ini membuat persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025 semakin sengit. Meskipun sprint race hanya memberikan setengah poin dibandingkan race utama, tambahan poin dari kemenangan ini membuat Bezzecchi semakin dekat dengan zona 3 besar klasemen. Bagi Marquez, ini adalah momen refleksi. Apakah ia akan tetap mempertahankan gaya balap ultra agresifnya? Atau justru mulai lebih berhitung dan konservatif dalam memilih momen menyerang? Kemenangan ini menandai progres luar biasa Marco Bezzecchi sebagai pembalap papan atas MotoGP. Setelah beberapa musim naik turun bersama VR46, kepindahannya ke Aprilia tampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat. Ia kini terlihat lebih tenang, lebih strategis, namun tetap cepat. Meski mengaku bahwa balapan kali ini penuh tantangan termasuk masalah dengan ban dan setup motor. Bezzecchi menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang mampu memanfaatkan setiap peluang, termasuk ketika lawan utamanya melakukan kesalahan fatal. Dengan kemenangan di Misano, Bezzecchi mengirim sinyal kuat. Ia bukan hanya kuda hitam, tapi penantang serius gelar juara dunia.
insiden Marc Marquez dan kemenangan Marco Bezzecchi menjadi pengingat klasik akan dinamika MotoGP. Kecepatan luar biasa, risiko besar, dan drama yang tidak pernah usai. Di dunia di mana 1 detik bisa jadi penentu antara kejayaan dan kegagalan, pembalap dituntut untuk tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan konsisten. Marquez, sang legenda, menunjukkan bahwa bahkan yang terbaik pun bisa terpeleset. Sementara Bezzecchi, dengan performa matang dan komentar yang jujur, tampil sebagai pemenang sejati tidak hanya di lintasan, tapi juga dalam sikap. Misano memberi kita banyak cerita. Dan musim 2025 belum selesai. Drama di Misano. Marc Marquez crash, Bezzecchi menang sprint race MotoGP San Marino 2025. Sprint race MotoGP San Marino 2025 yang digelar di sirkuit Misano pada Sabtu malam, 13 September 2025, WIB, menghadirkan drama luar biasa di lintasan. Salah satu sorotan utama adalah nasib sial yang menimpa Marc Marquez, yang harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash saat sedang memimpin jalannya race. Sementara itu, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang setelah tampil konsisten dan memanfaatkan momentum dengan sempurna. Balapan malam ini berlangsung dalam format 13 lap dan sejak awal sudah menjanjikan duel seru antar para rider papan atas. Marco Bezzecchi, yang tampil impresif di sesi kualifikasi, memulai balapan dari pole position. Rider Aprilia itu langsung memimpin selepas lampu hijau menyala, diikuti oleh 2 Marquez bersaudara Marc dan Alex yang menguntit ketat dari belakang. Di lap-lap awal, Marc Marquez tampak agresif dan fokus dalam mengejar Bezzecchi. Rider Ducati yang dikenal dengan julukan The Baby Alien itu mulai menekan sejak lap kedua. Di sisi lain, adiknya, Alex Marquez, juga memperlihatkan kecepatan yang kompetitif dan mulai mendekati duo terdepan, membuat persaingan memanas sejak awal. Sementara itu, Fabio Quartararo yang sempat bertarung di posisi keempat harus mengalami nasib buruk lebih dulu. Pebalap Yamaha tersebut terjatuh di lap kelima, menambah daftar rider yang gagal menyelesaikan sprint race dengan baik. Momen ini seolah menjadi tanda bahwa balapan di Misano kali ini penuh risiko dan sulit diprediksi. Memasuki lap ke-6, klimaks balapan pun terjadi. Marc Marquez, yang sejak awal terus menekan, akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Sorak-sorai para penonton pun pecah, menyambut aksi spektakuler sang juara dunia 8 kali itu. Namun, tak lama setelah memimpin, petaka menimpa Marquez. Di tikungan ke-15, hanya beberapa detik setelah mengambil alih pimpinan balapan, Marc Marquez kehilangan kendali dan tergelincir. Motor Desmosedici miliknya terpental keluar lintasan, dan sang rider pun terjatuh dengan keras. Walaupun tampak tidak mengalami cedera serius, Marc harus merelakan peluang kemenangannya hilang begitu saja. Crash ini jelas menjadi pukulan telak bagi ambisi Marquez yang sebelumnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan. Jatuhnya Marc Marquez membuka jalan bagi Marco Bezzecchi untuk kembali mengambil alih posisi terdepan. Meski mendapatkan tekanan dari Alex Marquez yang hanya terpaut 0,4 detik di belakangnya, Bezzecchi tetap tenang dan menjaga ritme balapan. Rider bernomor 72 itu menunjukkan kedewasaan dan fokus luar biasa di lap-lap akhir, bahkan ketika tekanan semakin tinggi. Dengan 5 lap tersisa, Alex Marquez mencoba segala cara untuk mendekat, namun Bezzecchi mampu mempertahankan posisinya dengan sempurna. Dukungan penonton tuan rumah pun memberikan energi tambahan bagi rider Italia tersebut yang tampil luar biasa hingga akhir. Ketika bendera finish dikibarkan, Marco Bezzecchi menjadi pebalap pertama yang melintasi garis finish. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Bezzecchi, mengingat ia sempat kehilangan posisi terdepan di tengah balapan, namun mampu bangkit kembali dan tampil sebagai yang terbaik. Ia sukses mengasapi Alex Marquez yang finish kedua dan Fabio Di Giannantonio yang mengamankan podium ketiga. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kecepatan Bezzecchi, tetapi juga menunjukkan kematangan strategi dan kontrol emosi di atas motor. Ia kini menjadi salah satu kandidat kuat di klasemen MotoGP musim ini jika mampu mempertahankan performa apiknya. Di sisi lain, crash yang dialami Marc Marquez tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim Ducati. Setelah tampil menjanjikan dan mengambil alih pimpinan balapan, kesalahan kecil namun fatal membuat Marquez harus pulang tanpa poin. Ini menjadi catatan penting, terutama jika ambisi gelar juara dunia masih menjadi target utama di musim 2025.
Drama yang terjadi di Misano ini semakin mempertegas bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Konsistensi, fokus, dan sedikit keberuntungan adalah kunci utama untuk bisa meraih kemenangan. Sprint race ini sekaligus menjadi pemanasan panas menuju balapan utama hari Minggu. Para penggemar tentu berharap melihat aksi balas dendam dari Marc Marquez, serta duel seru lainnya antara Bezzecchi, Alex Marquez, dan para rider papan atas lainnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez gila. Pecahkan rekor lap MotoGP San Marino, Bezzecchi cuma bisa geleng-geleng. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi kehebatan seorang legenda hidup MotoGP. Ya, Marc Marquez, sang baby alien, kembali menunjukkan magisnya di lintasan dalam sesi praktik MotoGP San Marino 2025. Tak main-main, pembalap Ducati Lenovo itu sukses memecahkan rekor lap tercepat sepanjang sejarah San Marino, sebuah pencapaian yang membuat para rivalnya cuma bisa pasrah dan menggelengkan kepala. Jumat 12 September menjadi hari yang tidak akan dilupakan para penggemar MotoGP. Marquez mencatatkan waktu sensasional 1 menit 30,480 detik, mematahkan semua prediksi dan mengukuhkan dominasinya di Misano. Catatan ini tidak hanya yang tercepat di sesi latihan bebas, tapi juga mengalahkan rekor-rekor sebelumnya di Grand Prix San Marino. Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli yang sempat tampil impresif harus puas masing-masing di posisi 2 dan 3, tertinggal cukup jauh dari Marquez. Bahkan Francesco Pecco Bagnaia tak mampu menembus 3 besar dan harus rela berada di peringkat keempat. Marquez seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah kembali bukan sebagai underdog, tapi sebagai ancaman nyata di kejuaraan dunia musim ini. Sejak menit-menit awal sesi latihan, Marquez sudah tampil agresif dan penuh percaya diri. Waktu awalnya 1 menit 31,026 detik sudah cukup untuk memuncaki sesi saat itu, unggul tipis dari Franco Morbidelli yang berada di posisi kedua. Namun pembalap asal Cervera ini belum puas. Ia kembali memacu motornya lebih kencang, semakin tajam dalam tiap tikungan, dan akhirnya mencetak waktu 1 menit 30,480 detik, sebuah angka yang nyaris mustahil dikejar oleh pembalap lain. Catatan luar biasa ini dicetak saat sesi tinggal menyisakan 10 menit. Bezzecchi sempat berusaha menyusul, tapi tetap tertinggal 0,163 detik. Marin yang cukup lebar dalam level kompetisi seketat MotoGP. Meskipun sorotan utama jatuh kepada Marquez, sesi latihan bebas ini tidak lepas dari drama. Beberapa pembalap mengalami kesulitan menaklukkan karakteristik teknikal Misano. Joan Mir dan Raul Fernandez terjatuh di pertengahan sesi. Untungnya, keduanya tidak mengalami cedera serius, tapi insiden tersebut cukup memengaruhi ritme mereka. Sementara itu, Alex Marquez adik kandung Marc, tampil solid dengan menutup 5 besar. Ini membuat Ducati menguasai 5 posisi teratas di sesi latihan ini, sebuah sinyal dominasi pabrikan asal Italia itu di kandangnya sendiri. Franco Morbidelli kembali menunjukkan taji setelah beberapa musim yang kurang menggigit. Di akhir sesi, ia berhasil menyodok ke posisi ketiga, menggusur Pecco Bagnaia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga. Namun tetap saja, gap waktu dari Marquez terlalu besar untuk ditutup dalam sisa waktu yang ada. Bagnaia sendiri terlihat sedikit frustasi di pit box setelah sesi berakhir. Juara dunia bertahan itu jelas tidak puas dengan performanya, apalagi ketika rival terbesarnya saat ini yang juga rekan setim tampil sedominan itu. Apa yang ditunjukkan Marquez di Misano bukan sekadar sesi latihan biasa. Ini adalah peringatan keras untuk seluruh grid MotoGP, Marc Marquez kembali menjadi ancaman serius. Setelah beberapa musim yang penuh cedera dan adaptasi bersama motor Honda yang sulit dikendalikan, kini Marquez seolah menemukan rumah barunya di Ducati. Performanya terlihat semakin padu dengan karakteristik Desmos Edici, terutama di tikungan-tikungan cepat dan pengereman keras dua area di mana Marquez dikenal sangat mematikan. Marquez juga tampak sangat fokus dan percaya diri, baik di lintasan maupun di padat. Raut wajahnya selepas sesi menunjukkan bahwa ia tahu benar apa yang sedang ia lakukan dan apa yang ingin ia capai musim ini. Marco Bezzecchi, yang sempat berharap bisa menguasai praktik di kandang sendiri, harus mengakui keunggulan Marquez. Dalam wawancara singkat, Bezzecchi mengatakan, "Kami sudah melakukan yang terbaik. Motor dalam kondisi bagus. Tapi apa yang dilakukan Marquez hari ini, itu gila. Ia seperti manusia dari masa depan." Komentar Bezzecchi ini menggarisbawahi betapa luar biasanya performa Marquez kali ini.
Ketika rival-rival sudah menekan habis-habisan, Marquez masih bisa melaju lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih mematikan. Dengan performa seperti ini, publik jelas menantikan apakah Marquez bisa membawa momentum latihan bebas ini hingga ke race day. Persaingan di kualifikasi akan menjadi kunci penting, terutama dengan cuaca San Marino yang kadang tak terduga. Namun satu hal pasti, Marquez telah mengirimkan pesan tegas. Ia bukan hanya datang untuk sekadar bersaing. Ia datang untuk menang dan mungkin merebut kembali gelar juara dunia yang sudah lama ia rindukan. MotoGP San Marino 2025 belum memulai balapan, tapi atmosfer panas dan tekanan tinggi sudah terasa. Jika Marc Marquez terus tampil seperti ini, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda dan awal dari musim paling seru dalam sejarah MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez tak gentar di kandang Rossi, siap bungkam cemoohan di MotoGP San Marino 2025. Sirkuit Misano selalu punya cerita. Bagi para penggemar fanatik Valentino Rossi, ini adalah tanah suci. Tempat di mana sang legenda lahir, tumbuh, dan mengukir sejarah. Namun akhir pekan ini, atmosfer Misano akan kembali panas bukan karena Rossi turun balap, melainkan karena musuh lamanya, Marc Marquez, datang dengan misi besar. Mengunci match point dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Tentu, publik Italia belum melupakan insiden ikonik Sepang Clash yang terjadi 1 dekade lalu. Hubungan Marquez dan Rossi retak sejak itu, dan setiap kali Marquez menginjakan kaki di Italia, terutama Misano, sambutan yang ia terima lebih banyak berisi siulan daripada tepuk tangan. Tapi semua itu tidak membuat Marquez goyah. Persetan dengan kandang Rossi, mungkin itulah nada yang ingin ia sampaikan. Fokusnya cuma satu, juara. MotoGP San Marino 2025 bukan sekadar seri ke-14 dalam kalender balap musim ini. Bagi Marquez, ini adalah pintu menuju kejayaan. Sang pembalap Ducati itu kini memimpin klasemen dengan 487 poin, unggul jauh atas sang adik, Alex Marquez, yang duduk di posisi kedua dengan selisih 182 angka. Gap ini bisa jadi semakin menentukan. Jika Marquez mampu mempertahankan keunggulan setidaknya 222 poin setelah balapan di Misano, maka pada seri berikutnya di Jepang, ia akan berada di ambang mengunci gelar juara dunia, bahkan bisa berpesta lebih awal. Saya berusaha mendapatkan match point di sini, tegas Marquez, seperti dikutip dari Motosan. Sudah saya katakan, saya tidak peduli di mana atau kapan, tapi saya berusaha mendapatkannya secepat mungkin. Namun ia juga realistis. Kegagalan mengunci poin maksimal di Catalunya pekan lalu menjadi pengingat bahwa perjalanan ini belum selesai. Meskipun finish dengan total poin terbanyak saat itu, masih belum cukup untuk membuka peluang penentuan gelar di Catalunya. Kami memang mencetak poin terbanyak akhir pekan lalu, tapi itu belum cukup, ungkapnya. Sekarang orang-orang bilang Jepang, tapi saya tidak melihatnya semudah itu. Kami tetap harus konsisten. Jika ada yang menjadi batu sandungan terbesar bagi Marc musim ini, itu bukan Francesco Bagnaia atau Jorge Martin, melainkan Alex Marquez, adiknya sendiri. Pembalap Gresini Racing itu sedang dalam performa luar biasa dan terus memberi tekanan meskipun terpaut cukup jauh di klasemen. Saya tidak berpikir akan mudah untuk menyelesaikan ini di Jepang, karena itu berarti Alex tidak mencetak banyak poin, ujar Marc. Tentu, menyelesaikan musim dengan gelar juara dunia ke-9 bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang mengelola tekanan. Dan di Misano, tekanan itu datang dari ribuan tifosi Rossi yang siap mencemooh setiap langkahnya. Namun Marquez tetap santai. Dengan mengenakan seragam Ducati tim asal Italia, ia merasa mendapat sedikit perlindungan dari atmosfer panas yang biasa menyambutnya. Saya pembalap Ducati, dan ini berarti Grand Prix kandang, kata Marquez. Kami punya banyak komitmen di sini, hampir lebih banyak daripada di Catalunya. Tapi kami siap, dan siap menikmati akhir pekan balapan motor dalam suasana yang nyaman. Tentang kemungkinan mendapat siulan dari penonton, ia justru menanggapinya dengan santai. Akan ada siulan? Pasti. Akan ada tepuk tangan? Benar. Tapi kami akan berusaha memberikan 100% di track. Itu yang terpenting. Bagi sebagian besar pembalap, balapan di Misano bisa menjadi momen emosional, terutama jika menyangkut nama besar seperti Valentino Rossi. Tapi bagi Marc Marquez, emosi itu tak penting.
Apa yang penting adalah mencetak poin, mempertahankan posisi, dan menjaga momentum hingga akhir musim. Dia tahu persis, meski unggul jauh di klasemen, satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Oleh karena itu, Marquez tidak membidik kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Podium sudah cukup, asalkan konsisten. Kami akan tetap berpegang pada mentalitas kami, dan salah satu tujuannya adalah mempertahankan podium. Itu prioritas utama saya mulai sekarang hingga akhir musim. Misano bukan hanya tentang balapan. Di sini, sejarah dan gengsi saling bertabrakan. Sejak insiden 2015, nama Marc Marquez selalu menjadi pemantik api di antara fans Rossi. Tapi musim ini, ada sesuatu yang berbeda. Marquez tidak lagi sendirian. Ia bersama Ducati, tim yang punya rumah di Italia. Dan itu memberinya semacam kekebalan emosional untuk menghadapi tekanan yang mungkin datang dari tribun. Bagi Marquez, ini bukan soal membalas dendam. Ini soal menaklukkan segala tekanan demi meraih gelar ke-9 dalam karirnya. Dan jika bisa melakukannya di tanah kelahiran rival lamanya, mungkin justru akan terasa lebih manis. MotoGP San Marino 2025 menjanjikan drama, tensi, dan mungkin kontroversi. Tapi satu hal pasti, Marc Marquez datang bukan untuk mencari teman atau simpati. Ia datang untuk mencetak sejarah. Kami tidak di sini untuk popularitas. Kami di sini untuk menang, begitulah prinsip sang juara. Apakah cemoohan akan kembali terdengar menggema di Misano? Hampir pasti. Tapi apakah itu akan menghentikan Marquez? Tidak sedikit pun. Gelar ke-9 di depan mata, dan Marquez tahu betul, tak ada tempat yang terlalu angker untuk juara sejati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your